Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui channel Riza Afrian Mustaqim dalam belajar ilmu falak, saya akan mencoba untuk membahas tentang perhitungan rosdul kiblat harian. Oleh saya sendiri, Riza Afrian Mustaqim, MH. Baik, sebelum teman-teman mulai melanjutkan untuk melihat ataupun belajar tentang rosdul kiblat harian, saya minta untuk teman-teman agar memastikan bahwasanya teman-teman sudah memiliki dua dokumen berikut. Yang pertama itu di sini ada tentang rumus menentukan rosdul kiblat harian. Untuk dokumen ini adalah sebagai dokumen pemandu agar nantinya dalam video ini saya tidak menjelaskan lagi tentang isi dokumen ini ataupun isi file ini, nantinya teman-teman bisa langsung belajar tentang proses perhitungannya. Nah, untuk file ini nanti bisa di-download di lensakata.com. Nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi postingan YouTube ini. Berikutnya itu yang kedua adalah tentang buku Epimeris. Nah, ini dia bukunya, ada beberapa halaman di sini. Nanti bisa di-download juga di lensakata.com. Akan saya berikan linknya di deskripsi YouTube ini sendiri. Baik, kita akan lanjutkan tentang perhitungan rosdul kiblat hariannya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini kita akan langsung melakukan praktek perhitungannya ya. Jadi nantinya dalam rosdul kiblat harian itu ada beberapa data-data yang harus kita ketahui. Nah, diantaranya itu adalah yang pertama arah kiblatnya. Jadi kalau di sini itu ada arah kiblat, kalau kita mau menentukan rosdul kiblat harian, itu artinya kita harus melakukan perhitungan itu mulai dari arah kiblat dulu. Kemudian setelah dapat arah kiblat, kita tahu di sini ada arahnya utara dan barat, karena ini akan berfungsi untuk perhitungan nantinya. Kalau kita udah tahu hasil arah kiblat kita, baru kita bisa melakukan perhitungan rosdul kiblat. Nah, kemudian data berikutnya itu adalah lintang tempat. Nah, di sini saya gunakan lintang tempat ini adalah lintang tempat di Ruhul Islam Anak Bangsa. Nah, begitu juga dengan data berikutnya itu bujur tempat. Bujur tempatnya juga bujur tempat di Ruhul Islam Anak Bangsa dengan nilai yang tertera di layar teman-teman semua. Nah, berikutnya di sini itu ada bujur daerah ya. Bujur daerah itu sebenarnya kalau Indonesia itu ada 3 daerah bujur. Kalau Indonesia itu nilai bujurnya itu adalah 105 derajat untuk waktu Indonesia bagian barat. Kalau untuk Indonesia bagian tengah itu 120, Indonesia bagian timur itu 135. Nah, untuk data lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat nanti di teori tentang rosdul kiblat harian di dokumen awal yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya lagi itu ada deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari inilah yang nantinya itu akan kita dapatkan dari Epimeris yang tadi saya tunjukkan. Epimeris itu file ataupun dokumen yang kedua tadi. Nah, kemudian di sini ada equation of time. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat di dokumen tentang rumus menentukan rosdul kiblat harian, terkait dengan deklinasi matahari ya, di sini ya, deklinasi matahari itu ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama deklinasi pada pukul 12 waktu daerah ataupun pukul 12 WIB, kalau GMT-nya ataupun Greenwich Mean Time-nya itu adalah pukul 5. Di equation of time juga begitu. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan, tapi di sini akan coba saya jelaskan. Nantinya itu begini, teman-teman itu yang penting khusus untuk deklinasi matahari dengan equation of time ini, deklinasi matahari dengan equation of time, nanti di epimerisnya itu maksud kami cukup fokus ke jam 5 GMT. Ingat, fokus ke jam 5 GMT, karena perbedaan kita dengan GMT itu ada 7 jam, makanya kalau kita lihat di Epimeris itu adalah pukul 5 GMT gitu. Jadi kalau seandainya data yang diminta untuk tahap 1 ini adalah pukul 12 waktu daerah ataupun 12 WIB, otomatis 12 dikurangi 7 karena selisih kita 7 jam adalah 5. Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini. Nah, di sini nilai deklinasi mataharinya itu 21 derajat 25 menit 50 detik. Nah, itu artinya data deklinasi matahari ini diperoleh dari jam 5 pada hari yang dimaksud. Nah, untuk perhitungan di contoh kali ini, itu kita melakukan perhitungan rosdul kiblat pada tanggal 15 Juli 2020. Nah, coba saya perlihatkan di sini.
Kita ke epimerisnya ya, ini epimerisnya. Nah, jadi di epimeris ini itu kan secara ringkas ini adalah himpunan data bulan dan matahari ya. Ini kita butuhkan dalam proses perhitungan ilmu falak. Nah, di sini itu terhimpun seluruh data matahari dari awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun. Nah, tadi di perhitungan yang sudah saya tunjukkan itu kan tanggal 15 Juli 2020 ya. Nah, di sini tanggal 15 Juli 2020. Nah, penggunaannya seperti ini. Untuk langkah awal, tahapan awal, fokus saja ke jam 5 GMT. Nah, deklinasi matahari ya, itu kan apparent declination ya, kalau bahasa Inggrisnya itu apparent declination. Nah, jadi deklinasi matahari yang ada di sini, ini deklinasi matahari. Deklinasi matahari ini diperoleh dari apparent declination. Kemudian yang berikutnya itu di sini ada equation of time ya. Equation of time itu diperoleh dari equation of time yang sebelah sini, kolom sebelah sini. Nah, yang perlu kita ingat untuk langkah awal, tahapan awal itu kita harus ambil data deklinasi matahari dengan equation of time di pukul 5 GMT. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada jam ini itu adalah jam GMT ya, bukan jam WIB. Itu artinya kalau di WIB-nya itu jam 12, GMT-nya otomatis jam 5, karena ada selisih 7 jam antara kita dengan Greenwich itu sendiri. Nah, kita lihat di sini di jam 5, ya ini jam 5. Nah, jam 5 ini nilai apparent declination-nya itu adalah 212650. Coba kita lihat di data ini tadi, 212650. Itu benar ya, tanggal 15 Juli nilai deklinasinya itu adalah 21 derajat, 26 menit, 50 detik. Nah, coba kita lihat untuk berikutnya itu yang equation of time. Equation of time ini di sini min 6M. M ini minute, kemudian 01S. S ini second ya. Itu artinya di equation of time ini, itu cuma ada data menit dengan data detik. Nah, kalau cuma ada data menit dengan data detik, otomatis dalam penulisan itu kita harus menulis seperti ini ya. Kita tulis dulu min 0 derajat, karena tadi itu nggak ada derajatnya, otomatis kita harus mencantumkan dulu 0 derajatnya di sini. Kemudian baru kita ikuti data sesuai dengan yang tertera di epimeris, yaitu 6 menit 01 detik ya. Nah, kita buat di sini min 0 derajat 6 menit 01 detik. Nah, itu dia proses untuk mengetahui bagaimana sih kita dapatkan nilai deklinasi dengan equation of time. Nah, nanti kalau seandainya ada ujian ataupun final, biasanya itu nilai deklinasi dengan equation of time-nya ini tidak dicantumkan, tapi kita disuruh untuk nyari sendiri, sesuai dengan tanggal yang tertera pada soal yang diberikan nantinya. Oleh karena itu, adik-adik harus benar-benar memahami dari mana sih dapatnya nilai ini, deklinasi, kemudian nilai ini equation of time. Untuk equation of time ini yang perlu diperhatikan ya, karena di sana itu nggak ada derajatnya, otomatis dalam penulisan kita harus menuliskan 0 derajat dulu. Karena kalau kita langsung buat min 6 di sini, otomatis kalkulator kita akan membaca ini bukan min 6 menit, tapi min 6 derajat. Sedangkan data tadi kan min 6 menit, makanya harus pakai 0 di sini. Nah, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pengoperasionalan langkah 1 ataupun takribi. Nah, kalau kita lihat di teori, yaitu prosesnya itu memang dua kali ya. Pertama, kita harus mencari dulu hasil takribinya, kemudian yang kedua baru hakiki bitahkiknya. Takribi ini yang mendekati benar, sedangkan hakiki bitahkik itu adalah kebenaran yang sudah dikuatkan lagi seperti itu. Nah, yang pertama, di sini ada rumus mencari sudut pembantu ataupun U. Rumusnya itu adalah kotan U sama dengan tan Ki kali sin lintang tempat. Nah, bagaimana cara kita mengoperasikannya? Nah, untuk kotan U, ya, untuk kotan U ini kita harus ingat ya, dulu dalam belajar tentang penggunaan tentang penggunaan kalkulator itu kita udah dikasih tahu bahwasanya untuk mengetahui tentang penggunaan kotan U itu kita harus tekan dulu Shiftan ya. Kemudian buka kurung.
kemudian baru kita lanjutkan perhitungan berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu kotan U, kita buat dulu kotan U, kemudian di sini tan kiblat ya, kita buat ini tan 67 derajat 48 menit 27,5 detik kali sin lintang tepat di sini ya. Lintang tepatnya kita buat 5 30 47,06. Nah, kita masukkan di sini di kalkulator kita. Kita masih menggunakan kalkulator yang sama yaitu RealMax yang bisa kita download di Play Store ya. Nah, yang pertama kita tekan dulu di sini adalah shift tan ya, karena di sini kotan ya. Ini ingat, kalau kotan berarti tekannya itu shift tan. Ya, kita gunakan kalkulatornya semua. Shift tan. Kemudian kalau ada plus di sini berarti bukan kita buat plus ya. Yang selanjutnya kita tekan maksudnya. Shift tan, kemudian buka kurung. Kemudian plus lagi, maksudnya di sini adalah setelah buka kurung kita tekan tan. Ya, tan di sini sampai dengan akhir sini. Kita tekan semua tan 67 derajat 48 menit 27,5 detik dikali sin 5 derajat 30 menit 47,06 detik. Kemudian di sini setelahnya itu kita tekan adalah tutup kurung. Setelah tutup kurung itu kita tekan adalah X-1 di sini ya. Kita tekan X-1 karena di sini itu kotan. Kalau ada kotan itu otomatis di akhirnya nanti harus X-1. Kemudian baru kita tekan sama dengan. Nah, hasilnya itu di sini adalah 76 derajat 44 menit 52,12 detik. Di sini saya nggak buat lagi untuk hasil desimalnya ya. Otomatis kalau di kalkulator teman-teman itu muncul desimal, teman-teman langsung tekan tombol derajat, otomatis muncul seperti hasil yang ada di layar ini. Oke, berikutnya itu artinya ini hasil dari U-nya ya. Hasil U-nya itu adalah 76 sekian-sekian. Nah, berikutnya kita akan menghitung rumus mencari sudut waktu ataupun T. Nah, rumusnya itu seperti ini. Cos dalam kurung T dikurangi U sama dengan tan deklinasi matahari dikali cos U dibagi tan lintang tempatnya. Nah, kita harus membiasakan, kita tulis dulu rumusnya, kemudian baru kita tulis komponen-komponen dari rumusnya. Nah, kita buat di sini cos dalam kurung T dikurangi U, tan deklinasi mataharinya kita buat, kemudian kali cos U-nya kita buat, ini hasil U yang tadi, kita tulis di sini 76 sekian-sekian, kemudian dibagi tan lintang tempat. Nah, di sini sebelum sama dengan itu kan ada cos ya, otomatis penggunaannya itu seperti biasa, kita tekan dulu, nah kita ikuti ini langkahnya, shift cos ya, tekan shift cos, kemudian buka kurung. Nah, selanjutnya itu tekan tan 21 derajat, tan 21 derajat 26 menit 50 detik dikali cos 76 derajat 44 menit 52,12 detik, kemudian dibagi tan, jangan lupa tan 5 derajat 30 menit 47,06 detik. Kemudian tutup kurung. Ingat, kalau cuman cos aja sebelum sama dengan yang ini, kita nggak perlu pakai X-1 ya, kita langsung tekan sama dengan. Dapatnya itu kan desimal, jangan lupa langsung tekan tombol derajat ya. Nah, hasilnya itu adalah 21 derajat 5 menit 17,23 detik. Nah, teman-teman harus ingat ya, di sini kita akan mencari T sebenarnya, tapi dalam rumusnya itu baru ada T dikurangi U. Otomatis hasil T dikurangi U ini ya, kalau kita lihat teorinya tadi, di situ dijelaskan ya, kalau seandainya U ini positif, otomatis TU-nya itu harus negatif. Ya, maka di sini saya buat, di sini kan sebenarnya di hasilnya itu nggak ada minusnya ya, tapi di sini di hasil TU-nya ini saya buat minusnya karena ketentuannya udah seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca di materinya. Nah, kemudian ini kita harus ubah ya, TU ini harus kita ubah ke T. Kenapa kita ubah ke T? Karena kita membutuhkan hasil T. Jadi caranya itu adalah TU ditambah dengan U. Nah, kita buat di sini TU-nya itu nilainya segini, 21 derajat 5 menit 17 detik, 23 ditambah 76 44 52,12. Nah, teman-teman tinggal tekan seperti biasa aja kalkulatornya.
Oke, baik, kita tekan ya kalkulatornya. Minus 21 derajat, 5 menit, 17,23 detik, kemudian ditambah 76 derajat, 44 menit, 52,12 detik, kemudian sama dengan ya. Nah, ingat setiap sama dengan langsung tekan tombol derajat menit detik. Nah, hasilnya itu adalah 55 derajat 39 menit 34,89 detik. Ini hasil T-nya. Nah, kemudian hasil T ini juga kita harus ubah ke dalam bentuk jam. Nah, caranya gimana? Untuk merubah derajat ke bentuk jam itu adalah dengan cara membaginya dengan 15. Nah, ini dia. Kita bagi T-nya dengan 15. Oke, hasil tadi bisa langsung dibagi 15 aja. Kemudian langsung tekan sama dengan, muncul hasilnya 3, sekian. Nah, kita derajatkan sehingga hasilnya itu adalah 3 jam 42 menit 38,33 detik. Kalau udah dibagi 15, maka ditulisnya itu pakai jam, menit, dan detik. Tapi dalam penggunaan kalkulator di perhitungan ataupun di rumus berikutnya itu tetap menggunakan tombol derajat, menit, detik seperti penggunaan biasanya. Oke, ini dia berarti hasil sudut waktu ataupun T untuk perhitungan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya itu adalah rumus menentukan arah kiblat dengan waktu hakiki. Nah, di sini sebenarnya itu rumusnya ada dua ya. Kalau teman-teman lihat dokumen yang pertama tentang teori rumusnya tadi, di situ ada dua rumus. Yang pertama itu adalah 12 tambah T, kemudian ada 12 kurang T. Nah, masalah penggunaannya nanti bisa dilihat di dokumen rumus tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 12 tambah T karena kiblatnya itu UB. Tadi di awal, di data awal, ketika saya tampilkan kiblat itu, di akhirnya itu ada keterangan UB-nya. Makanya untuk mencari waktu hakikinya itu adalah 12 ditambah dengan T. Nah, kita masukkan 12 WH ya. Kita masukkan dulu 12, kemudian ditambah T-nya kan tadi 3 jam 42 menit 38,33 detik. Nah, kita tekan kalkulatornya sekarang. 12 ditambah 3 jam berarti 3 tombol derajat, 42 tombol derajat, 38,33 detik tombol derajat. Hasilnya itu adalah 5,71. Kita langsung tekan tombol derajatnya, berarti hasilnya itu adalah 15 jam 42 menit 38,33 detik. Teman-teman nggak perlu bingung ada perbedaan penulisan di sini jam, menit, detik, itu karena tadi udah dibagi dengan 15. Jadi nggak masalah. Dalam penggunaan kalkulatornya juga tinggal tekan derajat, menit, detik seperti biasanya. Nah, berikutnya adalah rumus maksudnya mengubah waktu hakiki ke waktu daerah ataupun local mean time. Nah, tadi kan di perhitungan kita ubah perhitungan kita dijelaskan ya. Bujur tempat daerahnya itu adalah WIB, nilainya itu adalah 105. Nah, rumusnya di sini itu adalah waktu daerah sama dengan WH dikurangi equation of time ditambah dengan bujur tempat daerah dikurangi dengan bujur tempat dibagi 15. Nah, kita masukkan datanya ya. Waktu daerah ataupun WD adalah WH. WH kan ini tadi ya, 154238,33. Nah, kita masukkan 154238,33. Kemudian dikurangi equation of time. Tadi equation of time-nya min 0,601 ya, kita masukkan. Kemudian ditambah dengan bujur tempat daerahnya itu 105, dikurangi 95 bujur tempatnya dibagi 15. Nah, karena di sini nggak ada sin konstan sebelum sama dengan, jadi penggunaan kalkulator itu sama seperti biasa ya. Kita tinggal masukkan saja dari sini sampai dengan akhir. Nah, coba kita masukkan ya. 15 tombol derajat, 42 tombol derajat, 38,33 tombol derajat, dikurangi min 0 derajat, 6 menit, 01 detik, ditambah buka kurung 105 derajat, dikurang 95 derajat, 17 menit, 54,15 detik, kemudian tutup kurung, kemudian bagi 15. Sama dengan, nah hasilnya itu adalah 16 derajat 27 menit 27,72 detik kalau di kalkulator kita. Tapi dalam penulisan karena di sini juga sudah dibagi 15 berarti 16 jam 27 menit
27,72 detik. Nah, itu artinya bayangan matahari ke arah kiblat takribi pada tanggal 15 Juli itu terjadi pada pukul 16:27:27,72 detik waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman-teman harus ingat ya, ini kita masih langkah 1 ya, karena hasilnya ini masih hasil takribi. Nah, berikutnya itu adalah pengoperasional langkah 2 ataupun hasil hakiki bitahqiq. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama, interpolasi dulu data deklinasi matahari dan equation of time dengan rumus berikut. Nah, ini rumus interpolasi ya, teman-teman juga bisa lihat di dokumen tentang rumus itu sendiri. Ada penjelasannya seperti apa, ini dia. Nah, keterangannya ini. A ini adalah data 1, B data 2, K adalah sisa menit dan detik tahapan 1 atau hasil takribi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah data deklinasi dan data equation of time. Nah, tadi kan hasil perhitungan kita itu kan jam 16 WIB ya. Jam 16 WIB kan. Nah, otomatis begini. Kalau itu 16 WIB, kita mau menggunakan epimeris, berarti 16 ini harus kita kurangi dengan 7 dulu. 16 dikurang 7 dapatnya berapa? 9 GMT. Maka di sini saya cantumkan ada 9 GMT. Itu artinya untuk data 1 ya, untuk data 1 deklinasi matahari dengan equation of time itu diambil dari jam 9 GMT. Nah, coba kita lihat lagi ke epimerisnya. Ya, ingat epimeris di tanggal 15 Juli 2020 ya. Nah, di sini kan dibilang tadi di pukul 16 WIB deklinasinya maksudnya pukul 9 GMT deklinasinya itu adalah 21.25.14 ya. 9 GMT. Kita lihat dulu jamnya di sini di sebelah kanan sini, ini jamnya. Kita lihat jam 9. Kita lihat jam 9 berapa sih nilai deklinasi mataharinya, ini dia. Jam 9 nilai deklinasinya adalah 21.25.14. Kita lihat di sini. Benar ya, 21.25.14. Ini nilai deklinasi matahari di jam 9 GMT. Nah, kalau kita lihat equation of time-nya juga begitu, min 6 derajat 02 detik. Karena di sini menit dengan maksudnya min 6 menit 02 detik. Karena di sini menit dan detik, otomatis dalam penulisan min 0 derajat 6 menit 02 detik. Nah, kemudian berikutnya itu untuk data 2 otomatis 1 jam setelahnya. Jadi kalau hasil takribi kita jam 16, otomatis 1 jam setelahnya itu adalah jam 12. Ini udah menjadi ketentuan ya. Jadi kalau nantinya misalnya dapatnya hasilnya jam 13, otomatis itu jadi data 1, data 2-nya itu adalah jam 14. Nah, karena di sini data 1-nya itu adalah jam 16, data 2-nya otomatis jam 17 WIB ataupun jam 10 GMT. Kita lihat lagi 10 GMT 21.24.49 di sini ya nilai deklinasinya. Kita lihat 10 GMT di bawahnya, ini dia 10 GMT. Nah, 21.24.49 benar ya. Kemudian equation of time-nya min 6 menit 02 detik. Benar ya, min 6 menit 02 detik. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu cara memperoleh datanya ya. Nah, sedangkan di sini untuk sisa menit dan detiknya itu adalah sisa menit dan detik hasil takribi yang tadi ya. Nah, pertama kita cari dulu deklinasi matahari pada pukul 16:27 lewat 27,72 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, caranya itu begini. Ini kan rumusnya seperti ini ya. Kita tinggal cari dulu deklinasi yang pertama. Pertama, di sini kan A ini data 1. Data 1 kan otomatis yang ini ya. Kita masukkan dulu 21.25.14, kemudian ditambah di sini ditambah dengan K. K ini sisa menit dan detik tahapan 1 ataupun takribi. Sisa ini kan jamnya ya 16. Kalau sisa menitnya dan detiknya berarti 27 sama 27,72. Otomatis karena cuma dipakai menit dengan detiknya, kita tinggal buat 0 jam, 27 menit, 27,72 detik. Kemudian dikali di sini dikali B ini data 2. Ini ya B data 2. Nah, otomatis data 2 ini data yang bawahnya, 21.24.49. Kita masukkan 21.24.49 dikurangi dengan data 1. Data 1 yang di atasnya, 21.25.14. Nah, sekarang kita udah punya semua datanya, tinggal kita masukkan ke dalam kalkulator kita. Karena ini nggak ada sin konstan, otomatis langsung ditekan ya.
21 derajat 25 menit 14 detik ditambah 0 jam 0 derajat 27 menit 27,72 detik dikali buka kurung 21 derajat 24 menit 49 detik dikurangi 21 derajat 25 menit 14 detik tutup kurung. Hasilnya itu sama dengan, kemudian tekan tombol derajat. Nah, hasilnya itu adalah 21 derajat 25 menit 2,56 detik. Nah, ini hasil untuk deklinasi. Nah, kalau kita udah paham cara nyari deklinasi, otomatis untuk mencari equation of time juga begitu ya. Equation of time pada jam yang sama juga, kita masukkan dulu datanya di sini. Otomatis equation of time-nya kita masukkan dulu data 1, kita masukkan sisa menit detiknya, kita masukkan data 2 dikurangi dengan data 1. Nah, ini dia, kita coba cari ya. Equation of time, min 0 derajat ya. Min 0 derajat, 6 menit, 02 detik. Ditambah 0 jam, 27 menit, 27,72 detik. Dikali buka kurung, min 0 derajat, 6 menit, 02 detik, dikurangi, minnya jangan lupa, setelah kurang kemudian min, 0 derajat, 6 menit, 02 detik, kemudian tutup kurung sama dengan min 0,1 sekian-sekian. Kita tekan tombol derajat, dapatnya itu adalah 0 derajat, 6 menit, 2 detik. Ya. Sebenarnya begini ya, di RealMax ini tidak muncul minusnya ya, tapi kalau tadi saya cari di kalkulator biasa, saintifik yang biasa itu muncul nolnya, otomatis teman-teman harus meletakkan min 0 derajat 6 minnya dulu, karena di sini hasilnya itu seharusnya min gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini ya, di deklinasi dengan equation of time ini, kedua hasilnya itu nggak pernah lebih besar dari data 1 dan nggak pernah lebih kecil dari data 2. Coba kita lihat untuk deklinasi dulu ya. Deklinasi ini nilainya itu kan 21, 25, 2,56 detik. Nah, 2,56 detik ini kan masih di antara dua data ini ya. Masih di antara dua data ini, nggak lebih dari yang atas dan nggak kurang dari yang bawah. Nah, sedangkan untuk equation of time, kenapa dapatnya itu masih sama? Karena memang data 1 dengan data 2 itu hasilnya itu adalah sama, makanya nggak ada perubahan gitu. Jadi kalau nanti kita coba cari tapi ada perbedaan ya, ataupun lebih besar dari data satunya atau lebih kecil dari data 2-nya, itu bisa dipastikan perhitungan kita itu salah. Pokoknya hasil interpolasi deklinasi dengan equation of time ini harus di antara dua data yang ada. Nah, itu dia untuk interpolasi. Nah, berikutnya, untuk mendapatkan hasil hakiki bitahqiq, lakukan perhitungan ulang dari rumus mencari sudut waktu ataupun T dengan menggunakan data deklinasi dan equation of time yang sudah diinterpolasi. Di mana tadi deklinasi yang barunya ataupun yang sudah diinterpolasi adalah 21, 25, 2,56, kemudian equation of time-nya adalah min 0, 6 menit 02 detik. Itu artinya kita akan melakukan perhitungan ulang lagi dengan menggunakan data yang baru ini ataupun data deklinasi dan equation of time yang baru ini. Itu artinya tadi itu masih kita hitung menggunakan equation of time dan deklinasi yang rata-rata, ini baru yang sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang tepat juga pastinya. Baik, kita akan coba melakukan perhitungan lagi. Oke, baik, di sini kita akan melakukan perhitungan ulang dengan data deklinasi dan equation of time yang baru ataupun yang sudah diinterpolasi. Sedangkan rumusnya itu masih tetap sama. Yang pertama itu yang harus kita hitung ulang itu adalah rumus mencari sudut waktu ataupun T. Rumusnya masih sama, cos TU sama dengan tan deklinasi matahari kali cos U bagi tan lintang tempat. Nah, cuman yang membedakan di sini itu adalah deklinasinya di sini itu adalah deklinasi yang sudah diinterpolasi. Nah, kita masukkan lagi datanya seperti yang tadi, kita langsung tekan kalkulatornya ya. Shift cos. Ya, kita tekan. Nah, ini dia caranya, shift cos, kemudian buka kurung. Kemudian tan 21 derajat 25 menit
2,56 detik dikali cos U ya, U-nya masih hasil U yang sama, tidak ada perbedaan. 76 derajat 44 menit 52,12 detik dibagi tan 5 derajat 30 menit 47,06 detik, kemudian tutup kurung sama dengan tombol derajat, hasilnya itu adalah 21 sama ya, 21 18 51,55 detik. Nah, ingat ini kan karena U-nya tadi positif, otomatis ini harus diubah menjadi negatif, jadinya itu min 21. Nah, karena ini hasil TU, sedangkan kita butuh hasil T, otomatis untuk merubah TU ke T itu caranya adalah TU ditambah dengan U. Nah, ini dia min 21 kita tambah dengan 76. Kita tekan lagi kalkulatornya. Min 21 derajat 18 menit 51,55 detik ditambah 76 derajat 44 menit 52,12 detik. Kita tekan sama dengan, langsung tombol derajat, hasilnya itu adalah 55 derajat 26 menit 0,57 detik. Nah, ini kita harus ubah ke dalam bentuk jam dengan cara membagi 15. Kita langsung tekan bagi 15, kemudian sama dengan tombol derajat, hasilnya adalah 3 jam 41 menit 44,04 detik. Nah, berikutnya kita akan menghitung lagi rumus menentukan arah kiblat dengan waktu hakiki ataupun waktu hakiki. Nah, karena tadi UB tetap ya, berarti rumusnya 12 ditambah dengan T yang terbaru tadi. Nah, ini dia 12, kita langsung tekan kalkulatornya ya, 12, kemudian ditambah 3 derajat 41 menit 44,04 detik. Sama dengan hasilnya itu, maaf, ini ada kesalahan, 12 derajat 12 ditambah 3 derajat 41 menit 44,04, ketinggalan tadi nolnya ya, detik, sama dengan tombol derajat, hasilnya itu adalah 15 jam ya, 15 jam 41 menit 44,04 detik. Nah, ini hasil waktu hakikinya. Berikutnya adalah untuk untuk waktu daerah ya. Ini rumusnya, ini datanya, kita langsung tekan kalkulatornya. 15 derajat 41 menit 44,04 detik dikurangi minusnya jangan lupa min. Nah, ini kan equation of time udah menggunakan equation of time yang sudah diinterpolasi. Min 0 derajat 6 menit 02 detik ditambah dalam buka kurung dulu 105 derajat dikurangi 95 derajat 17 menit 54,15 detik tutup kurung dibagi 15 sama dengan tombol derajat. Nah, hasilnya itu adalah 16,26 menit 34,43 detik. Nah, ini adalah bayangan matahari ke arah kiblat hakiki bitahqiq yang terjadi pada pukul 16:26 menit lewat 34,43 detik waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini memang tidak ada perbedaan yang signifikan, paling ada beberapa menit aja perbedaannya. Tapi ini sangat penting ya dalam penerapan nantinya, karena kalau kita lakukan pengukuran nanti di jam yang ada selisih beberapa menit, itu bisa membuat hasil penetapan arah kiblatnya itu berbeda. Nah, sedangkan untuk penerapannya itu adalah kalau terjadi sebelum zawal, itu artinya zawal itu maksudnya itu adalah ketika matahari persis pada titik kulminasi ataupun pada titik paling atas di mana tidak ada bayangan pada saat itu. Nah, kalau terjadi sebelum zawal ataupun pagi hari, maka penerapannya adalah matahari adalah arah kiblatnya. Jadi kalau pagi hari itu kan matahari terbit di timur, bayangnya kan di barat. Nah, maka untuk itu nantinya itu arah matahari itu adalah arah kiblatnya. Nah, berikutnya, kalau terjadi setelah zawal ataupun sore hari, maka penerapannya itu adalah arah matahari ditambah dengan 180 derajat ataupun arah balik dari bayangan matahari.
Jadi kalau misalnya sore hari kan matahari itu udah di arah barat, bayangannya di timur, otomatis arah terbalik dari bayangan itu adalah arah kiblatnya. Itu untuk penerapannya. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan ataupun saya paparkan. Nanti kalau ada bagian-bagian yang belum paham ataupun nggak ngerti, itu bisa langsung ditanyakan di komentar atau bisa langsung tanyakan ke saya nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.